Pemirsa, kasus yang menjerat sejumlah bupati seakan memiliki kemiripan pola, yakni suap demi memperkaya dirinya sendiri. Umumnya suap terkait proyek juga jual beli jabatan. Apa yang membuat praktik culas ini berulang? Selengkapnya dalam Benang Merah. Akal bulus, jual pengaruh. Sedikitnya 3 bupati dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa bulan terakhir karena perkara rasuah di daerahnya. Mereka adalah Bupati Bekasi Jawa Barat Ade Kuswara Kunang, Bupati Ponorogo Jawa Timur nonaktif Sugiri Sancoko, dan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Bertingkah layaknya raja kecil, mereka leluasa pamer kuasa, memeras kanan kiri, memperkaya diri. Bukan kali ini saja kepala daerah berulah. Perilaku busuk mereka seolah membentuk pola. Corak paling dominan yakni suap proyek. Ada yang menyebutnya V-proyek atau ijon proyek. Disebut ijon lantaran suap dilakukan di muka, bahkan ketika kadar kepastian dari proyek itu sendiri masihlah rendah. Skema lazimnya, yakni pengusaha memberi uang lebih dulu, biasanya saat proses lelang, penunjukan langsung atau sebelum APBD diketuk palu. Ijon sebagai pelicin ketika kepastian itu tiba. Maka, begitu bupati atau kepala daerah bersangkutan menjabat atau saat anggaran cair, maka pengusaha tersebut bakal mengantongi hak istimewanya. Privilege itu seperti memenangkan proyek, kemudahan administrasi, sampai menyoal pelonggaran kualitas proyek. Pelonggaran kualitas sama halnya penurunan mutu agar ongkos dapat dipangkas untuk memperkaya pelaku-pelaku culas. Ciri khas suap proyek antara lain ada fee tetap semisal 5 hingga 15% dari nilai proyek. Selain itu, dana masuk bertahap. Biasanya disamarkan lewat perantara, bisa staf, ajudan, bahkan kepala dinas. Sistem ijon ini ya, ini ada sistem ijon ini termasuk di Bekasi ini ya. Ini kan proyeknya bisa dikatakan belum ada, seperti di kasus Sumatera Utara. Proyeknya belum ada, sudah dijual duluan paket-paketnya kepada penawar tertinggi dengan memberikan potongan sebesar biasanya 5-15% sebagai bentuk kickback agar mereka diberikan proyek. Itu yang pertama ya, jualan proyek. Selain menyangkut proyek, praktik rasuah yang jamak dilakukan yakni jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara. Di sini, ASN membayar pengaruh bupati agar yang bersangkutan naik jabatan, posisinya tak terusik atau mutasi ke lahan basah. Alhasil, pengisi jabatan tidak lagi menurut kecakapan, tapi berdasarkan uang sogokan. Jualan jabatan. Ya, bagi para birokrat yang ingin menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintah daerah, apakah kepala organisasi perangkat daerah, ataukah misalnya kepala UPT, atau bahkan level kepala sekolah, itu harus setor sejumlah uang kepada kepala daerahnya. Di samping suap proyek dan jual beli jabatan, ada pula suap menyoal perizinan dan tata ruang, sampai dengan pemerasan terhadap kontraktor. Terkait perizinan dan tata ruang, umumnya bersinggungan dengan sektor tambang, perkebunan, properti, juga pariwisata. Diketahui sektor-sektor tersebut, terutama tambang dan perkebunan, memerlukan lahan super luas karena ada kepentingan bisnis yang besar. Di lapangan, kepentingan akan lahan kerap berbenturan dengan kewenangan birokrasi, walau di sisi lain celah menganga mempertontonkan lemahnya tata kelola. Disinilah licinnya Fulus menggoyahkan sendi-sendi aturan dan kejujuran. Menjual perizinan itu ya segala macam bentuk kewenangan perizinan yang dimiliki oleh kepala daerah itu bisa diuangkan. Siapa yang meminta izin,
harus memberikan setoran sejumlah uang, korupsi APBD-nya. Termasuk juga misalnya meminta setoran-setoran dari bawahannya untuk kemudian diberikan kepada kepala daerahnya. Itu beberapa modus yang sudah banyak sekali contoh kasus nyatanya. Itu makanya disebutnya pemufakatan jahat yang disebutnya. Baik itu antara swastanya, keluarga, dan lain-lain. Ya itu pastilah, karena ijon itu udah dipastikan demikian. Karena kemarin kan, tahun kemarinnya kan anggaran yang tahun kemarinnya, ini anggaran itu kan selalu April ya. Jadi mungkin ini ada proyek baru lagi gitu. Jadi yang kemarin udah selesai, udah lunas. Dan kalau bicara ijon kan berarti kan itu mesti bicara anggaran dulu di DPRD. Ada badan anggaran DPRD membangun ini, bangun jembatan di sini, yang memberi ini bagian apa dia, apakah dia spesialis konstruksi atau yang lain-lain gitu. Nah, yang perlu kita sebutkan kan artinya bagaimana KPK menyelesaikan korupsi sistemik ini. Praktik nakal lain yang kerap menjerat kepala daerah yakni pemerasan berdalih jatah hingga korupsi anggaran dan dana khusus. Pemerasan sering mengincar kepala dinas, rekanan proyek maupun BUMD. Dalihnya macam-macam, dari soal biaya operasional, instruksi pimpinan, sampai dengan setoran untuk partai. Sedangkan korupsi anggaran dan dana khusus antara lain menyunat dana hibah ataupun dana bansos. Ini kan kasus korupsi yang umum ya Mbak ya, terkait dengan fee proyek, di mana kepala daerah itu mengumpulkan birokrasinya untuk mengumpulkan fee atau upeti begitu, yang kita yakin bahwa upeti yang dikumpulkan oleh anak buah tanda kutip itu kan bukan berasal dari kantong pribadi, tapi besar kemungkinan upeti itu dikumpulkan dari korupsi, misalnya proyek-proyek APBD yang seharusnya itu dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, bisa jadi untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, dan lain-lain. Menyaksikan ulah nista kepala daerah yang masih saja menjadi parasit bagi rakyat dan negara, Presiden Prabowo Subianto pun tegas mengingatkan bahwa mereka siap-siap saja bakal berhadapan dengan hukum bila masih membandel.